Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Senang boleh bertemu dengan jemaat Tuhan melalui pelayanan digital. Saat ini tema renungan saat ini adalah pelayanan yang murah hati. Diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya membaca ayat 6 sampai ayat ke-7. Dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pelayanan yang murah hati adalah sifat ilahi yang mencerminkan karakter Allah. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat ke-8. Pelayanan yang murah hati menggunakan istilah menabur atau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Menabur merupakan investasi dalam kerajaan Allah. Melakukan investasi dalam kerajaan Allah bisa dalam bentuk memberi harta milik, memberi waktu, memberi talenta, dan memberi semua potensi yang dimiliki untuk melayani Tuhan. Ada berkat bagi orang yang menabur. Berkat bagi orang yang menabur paling tidak ada dua. Yang pertama, penabur pasti akan menuai apa yang ditaburnya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Menabur berarti memberi tempat dan waktu kepada apa yang ditabur untuk hidup, untuk bertumbuh, dan untuk menghasilkan buah bagi penabur itu sendiri. Kemudian, untuk dapat memberi atau menabur tidak perlu menunggu memiliki harta yang berlimpah. Tetapi mulailah dengan apa yang ada pada kita masing-masing. Untuk dapat menuai, penabur diingatkan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu berkat yang pertama bagi penabur, bahwa penabur pasti akan menuai apa yang ditabur. Yang kedua, berkat yang kedua adalah penabur senantiasa berkecukupan. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sang melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ada alasan mengapa penabur senantiasa berkecukupan. Alasan yang pertama karena Allah mengasihi orang yang menabur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7b dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu alasan yang pertama mengapa penabur senantiasa berkecukupan, karena Allah mengasihi orang yang menabur. Alasan yang kedua adalah karena Allah menyediakan benih bagi penabur. 2 Korintus pasal 9 ayat ke-10. Ia menyediakan benih bagi penabur. Alasan yang ketiga mengapa penabur harus senantiasa berkecukupan. Karena Allah menyediakan berkat bagi orang yang menabur dengan sukacita. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat ke-10 dikatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya Allah yang menyediakan. Benih untuk ditabur pun Allah yang sediakan. Dan roti untuk dimakan Allah yang sediakan. Alasan yang keempat, mengapa penabur senantiasa berkecukupan, karena Allah menumbuhkan dan melipat gandakan bagi penabur. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10b, Ia juga yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-11. Ada berkat bagi penabur. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berkat untuk orang yang memberi atau menabur
atau yang melakukan investasi dalam kerajaan Allah yang pertama tadi adalah penabur pasti akan menuai. Yang kedua adalah berkat yang kedua adalah penabur senantiasa berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam segala sesuatu, bahkan dalam berbagai hal yang baik. Mari jemaat Tuhan, layani Tuhan yang murah hati untuk melakukan investasi dalam kerajaan Allah dengan cara memberi atau menabur harta milik, menabur waktu, menabur talenta, dan semua potensi yang dimiliki untuk melayani Tuhan. Karena pada waktunya nanti, penabur akan menuai, baik di bumi maupun di surga. Haleluya. Amin.